Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Nadia Monita dengan NIM 060212822717 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan selamat menikmati. Dadah. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 11? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Udah pada tahu kita mau belajar tentang materi apa? Nggak tahu. Syawal sebagai Belum, ketua Bu. kelas? Belum tahu ya? Belum, Bu, lupa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, boleh Syawal sebagai ketua kelas memimpin doa dulu? Baik, Bu. Oke, untuk teman-teman semua, meskipun kita daring, semoga tidak melunturkan kekhusyuan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, Bu. Oke, terima kasih Syawal. Langsung aja ya kita masuk ke materi hari ini. Jadi, Ibu hari ini mau mengajar tentang materi menulis resensi novel. Di sini siapa yang suka membaca novel? Ada? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Novita suka baca novel apa? Novel Rindu. Rindu. Oke. Untuk Yasmin, suka baca novel apa, Nak? Laut Bercerita, Ibu. Oke, Laut Bercerita. Itu judul novel yang bagus ya. Baik, langsung aja Ibu kasih materinya. Sebentar, Ibu share screen terlebih dahulu. Udah muncul belum share screen-nya? Udah, Bu. Udah. Oke. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Materi kita hari ini yaitu menulis resensi novel. Boleh kepada Syawal untuk membaca terlebih dahulu definisi dari resensi novel? Oke, Bu, kasih. Oke, jadi definisi resensi itu adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya, baik karya berupa buku, seni film, maupun drama. Resensi berasal dari bahasa Belanda atau resenti, dan bahasa Latin recension, recenser atau revider. Benar gak, Bu? Benar, lanjut ya. Yang artinya itu mengulas kembali. Resensi juga bisa dikatakan sebagai kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi dalam sebuah karya. Caranya gimana? Caranya ialah penulis memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikannya terhadap karya tersebut dalam sebuah tulisan. Oke, benar sekali ya. Yang udah disampaikan sama teman kalian Syawal. Jadi secara singkatnya itu tujuan dari resensi ini untuk memaparkan baik itu kelebihan, kekurangan, ataupun kritik dari sebuah karya sastra. Kalian kan pasti ketika ingin membaca novel itu ingin tahu dulu nih, novel ini layak atau tidak untuk kita baca. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada
Selanjutnya ada tujuan resensi. Jadi di sini akan Ibu paparkan satu persatu. Yang pertama itu memberikan informasi. Pastinya penulis dalam menulis sebuah resensi itu tujuannya untuk memberikan informasi mengenai buku yang diulas secara detail. Yang Ibu sebutkan tadi seperti kekurangan, kelebihan, ataupun hal-hal yang menarik dari buku tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pandangan lain. Penulis akan memberikan penilaian berupa kekurangan dan kelebihan buku yang diresensi. Hal ini tentunya akan membantu pembaca untuk mendapatkan pandangan lain. Bisa jadi nih, antara Nia dan juga Syawal itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu buku. Bisa jadi Syawal menganggap buku Laskar Pelangi bagus, dan Nia belum tentu akan memandang hal itu juga sama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengajak diskusi. Nah, karena penulis tadi sudah memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, maka secara tidak langsung ya, penulis mengajak pembaca untuk berdiskusi. Berdiskusi di sini maksudnya ketika penulis memaparkan bahwa sisi kekurangan dan kelebihannya buku seperti ini, apakah penulis memiliki pandangan berbeda? Itu yang dimaksud dengan diskusi di sini. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu memberikan pertimbangan. Karena penulis sudah memberikan penilaian serta ulasan, tentunya pembaca dapat menyimpulkan bahwa buku ini layak atau tidak untuk dibaca. Buku ini layak atau tidak untuk dibeli, seperti itu. Selanjutnya, di dalam resensi tentu saja memiliki unsur-unsur. Nah, boleh kepada yang mau membacanya terlebih dahulu. Tadi sudah Syawal ya. Novita mau membacanya unsur-unsur resensi ini ada apa saja? Ya Bu, unsur resensi novel ialah unsur resensi novel berisi antara lain judul resensi, identitas buku yang diresensi, pendahuluan, atau memperkenalkan pengarang dan tujuan pengarang buku. Inti atau isi resensi, unsur intristik dan ekstristik, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutup. Terima kasih, Bu. Oke, benar ya. Jadi secara garis besar itu unsur-unsur resensi adalah unsur-unsur pembangun yang ada di dalam novel. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai unsur, tujuan, definisi dari sebuah resensi. Sekarang Ibu akan memberikan contoh resensi terlebih dahulu sebelum anak-anak Ibu berikan tugas. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan contoh sebuah novel yang erat kaitannya dengan anak-anak di usia kalian, yaitu novel-novel yang bergenre romansa. Di sini semuanya pada suka novel-novel yang bergenre romansa, cinta-cintanya kayak gitu, benar? Suka, Bu. Benar, Bu. Ya. Oke. Jadi ini boleh dilihat covernya. Kira-kira menurut kalian covernya menarik atau tidak? Menarik banget, Bu. Menarik. Siapa mau bicara? Menarik tidak, Nak? Menurut Sawal enggak, Bu? Hitam jelas, Bu. Menurut Sawal tidak. Nah, ini nih yang dimaksud dengan memiliki pandangan yang berbeda. Kalau dari Sawal tadi nggak menarik, kata Novita sama Nia sangat menarik, ya. Oke. Iya, Bu. Jadi kita mulai ya. Untuk resensinya dimulai dari identitas buku. Jadi kita sebelum membeli buku, sebelum membaca buku, kita harus mengetahui dulu identitas buku tersebut. Jadi judul buku ini ialah 00 atau pukul 00. Penulisnya ada Amelia Valencia, kemudian penyuntingnya ada Fauzia A. Jumlah halamannya 280 halaman. Kira-kira menurut anak-anak 280 halaman itu tebal atau tidak? Tebal. Bu, tebal banget. Oke, tebal banget ya. Satu hari bisa menghabiskan untuk membaca buku ini atau perlu waktu yang lebih lama? Tidak, Perlu Bu. waktu Perlu waktu lama. Tidak. Oke. Jadi kalian ini termasuk yang kurang minat membaca, benar atau benar? Iya, Bu. Benar, Bu. Benar. Oke, ya baik kita lanjut ya.
Penerbitnya itu ada Loveable, genrenya itu fiksi romantis, kota terbitnya di Jakarta, tahun terbit 2021, baru 3 tahun yang lalu. Harga bukunya sekitar 89.000. Nah, lanjut. Sinopsis. Ada yang tahu sinopsis itu apa? Saya, Bu. Apa sinopsis, Sawal? Sinopsis itu rangkuman atau intisari dari sebuah novel, buku, ataupun cerita, Bu. Itu sebuah Oke, benar banget ya. Jadi sinopsis itu benar apa yang dikatakan oleh Syawal, dan secara garis besarnya atau secara mudahnya sinopsis ini adalah gambaran utama ataupun juga ringkasan yang bisa menjelaskan isi dari novel tersebut. Jadi di sini ada sinopsis dari novel 00 ini. Novel yang berjudul 00 karya Amelia Valencia ini menceritakan tentang kehidupan gadis remaja dengan segala permasalahannya. Tokoh utama dari novel ini adalah seorang gadis SMA bernama Lengkara Putri Langit. Keluarga yang hancur menjadi awal masalah dalam hidup Lengkara. Orang tuanya bercerai, tidak ada lagi rasa hangat dan dukungan yang dia terima seperti dulu. Nah, dari sinopsis ini, menarik nggak menurut kalian novelnya? Novel yang sangat problematika, bukan? Iya, Bu, benar. Oke. Nah, lanjut ke unsur intrinsik. Ada yang mau membantu Ibu membaca unsur intrinsiknya? Yasmin mau membantu Ibu, Nak? Boleh, Ibu. Ya. Jadi unsur intrinsik ini tinggal dibaca aja kan, Bu? Iya benar, dibaca aja. Oke. Unsur intrinsik dari novel ini memiliki tema, yaitu tema kehidupan yang menyakitkan dari seorang gadis yang keluarganya hancur. Lalu tokoh yang ada dalam novel ini adalah Lengkara, Nilam, Mas Naka, dan Sengkala. Alur yang ada dalam novel ini adalah alur campuran, yakni diawali dengan alur mundur lalu alur maju. Yang terakhir adalah latar. Novel ini mengangkat 3 latar, yakni latar waktu di pagi hari, latar tempat di sekolah, dan latar suasana yang menegangkan. Oke, terima kasih Yasmin. Tadi sempat menyinggung masalah alur, ada alur campuran. Selain alur campuran, anak-anak Ibu ada yang tahu ada alur apa saja? Ada 3 kalau nggak salah. Ada yang tahu, Nak? Kalau tidak tahu, kan Ibu beritahu. Jadi, kalau novel ini mengangkat alur campuran, di novel-novel lain atau di karya sastra yang lain itu ada 2 alur yang berbeda. Ada alur mundur dan juga alur maju. Mengapa Bu bisa dikatakan alur campuran? Karena di awal penceritaan dia mengungkapkan masa lalu terlebih dahulu, artinya alur mundur terlebih dahulu. Baru di pertengahan dia menceritakan keadaan sekarang, itu yang disebut dengan alur maju. Terima kasih ya Yasmin, tadi sudah membantu Ibu. Selanjutnya ke unsur intrinsik berikutnya itu ada sudut pandang. Nah, novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yakni dia atau ia. Jadi, penulis dalam penggambaran tokohnya, dia menyebutkan dia, Lengkara, ia. Itu adalah sudut pandang ketiga. Berbeda jika penulis menggunakan sudut pandang pertama. Dia pasti menyebut bahwa dirinya dengan aku. Seperti itu. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini ialah gaya bahasa yang ringan, tidak terpaku pada bahasa baku. Bahasa baku kan yang kita tahu adalah bahasa Indonesia ya. Namun di novel ini dia juga menggunakan bahasa-bahasa gaul yang erat kaitannya dengan remaja, anak-anak seusia kalian. Terakhir, di unsur intrinsik ini ada amanat. Jadi untuk amanat yang terkandung dalam novel ini adalah cobalah untuk tetap hidup walau seberat apapun hidup itu. Bukan berarti tidak diperbolehkan untuk menangis. Menangislah sebentar, lalu segeralah bangkit kembali. Ini tadi adalah unsur intrinsik.
Menurut kalian, selain ada unsur intrinsik, ada unsur apa saja? Yang kedua, unsur ekstrin. Ada yang bisa membantu Ibu? Unsur ekstrinsik. Coba Syawal, baca dulu nak unsur ekstrinsik ini. Apanya Bu? Pengertiannya Bu atau apa Bu? Unsur ekstrinsik kan dibagi menjadi 4. Coba dibacakan satu persatu. Oke. Oke. Jadi unsur ekstrinsik itu ada 4. Ada penulis, ada nilai-nilai kehidupan, ada kelebihan dan juga kekurangan Bu. Untuk latar belakang penulis itu novel tersebut ditulis oleh Anugrah Amelia Valencia dan Amei. Serta nilai-nilai kehidupannya itu banyak sekali Bu, nilai-nilai moralnya. Apalagi tentang bagaimana caranya kita untuk jangan berlarut dalam kesedihan. Ini itu aja Bu dari Syawal Bu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi terakhir dari Ibu. Jadi, tugas kalian adalah membaca novel dan juga meresensi. Bisa dipahami ya tugasnya? Nah, selain dari meresensi ini, kalian akan Ibu berikan juga soal pilihan ganda dari G-Form. Nanti Ibu sampaikan kepada ketua kelas ya. Tolong nanti sebarkan sama teman-temannya. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan juga dapat kalian realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di minggu depan. Ingat ya, kalian ada tugas sama Ibu. Jangan sampai ada yang nggak buat tugas. Itu saja. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya, terima kasih juga. Itulah tadi video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 dengan materi menulis resensi novel. Semoga dapat dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.